yaumiddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Muhammad Nurul Hakim MPD selaku dosen pengampu mata kuliah tafsir 1, dan tak lupa teman-teman sekalian yang saya cintai dan yang saya banggakan. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Dan di sini saya Salsa Fadila sebagai moderator, dan ada juga teman-teman saya. Yang pertama ada Siti Rama Aulia, Priska Agustina, dan Pak Ari Rahmatullah. Pada kesempatan kali ini kami akan memaparkan tugas tafsir tentang pengembangan ilmu dan pemanfaatan alam semesta bagi kehidupan manusia. Sebelum memasuki ke materi yang pertama, saya akan sedikit memaparkan latar belakang dari materi pada kali ini. Pengembangan ilmu dan pemanfaatan alam semesta bagi manusia ini merupakan dua aspek yang saling berkaitan, di mana dua aspek ini sangat penting dalam perkembangan peradaban. Pada zaman kuno, manusia telah berusaha untuk memahami dunia sekitarnya. Dengan cara apa? Dengan cara mengobservasi, menganalisis, dan menguji alam semesta atau fenomena alam. Proses ini terus berkembang seiring dengan kemajuan teknologi dan juga kemajuan metode ilmiah yang memungkinkan manusia tidak hanya memahami tentang alam saja, tetapi juga memahami, mengelola, dan memanfaatkan untuk kesejahteraan hidup manusia. Secara keseluruhan, pengembangan ilmu dan pemanfaatan alam semesta bagi kehidupan manusia ini juga merupakan langkah penting untuk menjawab tantangan zaman dan menciptakan kesejahteraan yang berkelanjutan. Pengetahuan yang berkembang dengan pesat haruslah sejalan dengan prinsip-prinsip moral dan keberlanjutan yang menjamin keseimbangan antara kebutuhan manusia dan kelestarian alam. Dengan demikian, ilmu pengetahuan dapat menjadi kunci untuk membuka masa depan yang cerah dan harmonis bagi umat manusia dan planet bumi. Oke, kita masuk ke materi yang pertama, yaitu pengertian pengembangan ilmu. Yang pertama ada pengertian pengembangan. Apa sih pengembangan itu? Nah, pengembangan secara bahasa diambil dari bahasa Indonesia yang berasal dari kata kembang, yang berawalan dari pe yang berakhiran an. Nah, maka disambungkanlah menjadi kata pengembangan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata pengembangan itu berarti proses, cara, dan juga perbuatan mengembangkan. Secara istilah, pengembangan adalah suatu kegiatan menghasilkan suatu alat atau cara baru, di mana selama kegiatan tersebut, penilaian dan penyempurnaan terhadap alat atau cara tersebut harus dilakukan. Misalnya, contoh dari pengembangan ini, kita seringkali mendengar pengembangan minat dan bakat. Nah, atau biasa disebut dengan ekstrakurikuler. Biasanya ekstrakurikuler itu ada di sekolah, di mana ekstrakurikuler tersebut bisa menjadi cara atau proses kita untuk mengembangkan kemampuan kita, untuk mengasah kemampuan kita, baik di akademik maupun di non akademik. Selanjutnya di sini juga ada pengertian ilmu. Ilmu secara bahasa diambil dari bahasa Arab, yaitu ilmu, yang berarti pengetahuan, pemahaman, atau pengertian. Ilmu
mencakup segala sesuatu yang diketahui atau dipahami melalui proses belajar, penelitian, atau pengalaman. Apa sih pengembangan ilmu? Pengembangan ilmu adalah proses yang sistematis dan berkelanjutan untuk memperluas, memperdalam, dan memperbarui pengetahuan dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan. Mungkin cukup sekian dari saya yang dapat disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Selanjutnya materi yang akan disampaikan oleh Siti Rahma Aulia. Kepadanya dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk melanjutkan materi selanjutnya. Di kesempatan kali ini saya akan membahas terkait tafsir dan penjelasan surah Al-Alaq ayat 1-5 di dalam kitab Tafsir Al-Munir dan Tafsir Al-Jalain. Kita baca dulu Quran surah Al-Alaq ayat 1. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Ayat 1 yang artinya bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Di dalam kitab Tafsir Al-Jalain dijelaskan bahwa dari kata Iqra' ini artinya bacalah. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaq ini merujuk kepada al-khalaq, yaitu makhluk. Makhluk itu kita sebagai makhluk di muka bumi ini. Yang menciptakan apa? Yang menciptakan manusia, makhluk hidup, dan semua isi yang ada di muka bumi ini. Di dalam kitab Tafsir Al-Munir dijelaskan bahwa bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu, yang memang Allah menyifati dirinya itu sebagai Maha Pencipta, yang itu sebagai mengingatkan untuk kita bahwa Allah telah menciptakan segala sesuatu di muka bumi ini, termasuk diri kita. Itu menjadi salah satu pengingat untuk bersyukur terhadap apa yang sudah Allah ciptakan di muka bumi ini. Di dalam Quran surat Al-Alaq ayat 1 dijelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk membaca. Dan seperti yang kita ketahui, Nabi Muhammad SAW itu sebelumnya belum bisa membaca dan menulis. Tetapi dengan izin dan kehendak Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad SAW itu akhirnya bisa membaca dan menulis. Itulah tafsir dari kitab Al-Munir tentang Quran surah Al-Alaq ayat 1. Baik, dilanjut ke Quran surah Al-Alaq ayat 2, yaitu khalaqal insana min 'alaq, yang artinya Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Di dalam tafsir Al-Jalain bahwa khalaqal insan artinya Dia telah menciptakan manusia. Insan itu manusia. Min 'alaq, dari segumpal darah. Alaq itu di dalam tafsir Al-Jalain jamaknya berasal dari kata 'alaqah yang artinya segumpal darah yang kental. Nah, di dalam kitab Tafsir Al-Munir dijelaskan bahwa Dia telah menciptakan, yaitu Allah menciptakan anak Adam dari segumpal darah atau yang disebut dengan alaqah, yang merupakan salah satu tahapan dalam pembentukan janin. Jadi janin pertama kali yang berupa nutfah atau sperma, dilanjut kemudian dengan kuasa Allah ia berubah menjadi alaqah atau segumpal darah. Kemudian menjadi mudghah atau segumpal daging, dan kemudian terbentuklah tulang belulang, daging, dan akhirnya menjadi manusia seutuhnya. Seperti itu tafsir dari Quran surat Al-Alaq ayat 2. Dilanjut ke tafsir Quran surat Al-Alaq ayat 3 yang berbunyi Alladzi 'allama bil qalam. Ayat ketiga, Iqra wa rabbukal akram. Yang artinya bacalah dan Tuhanmu lah yang maha mulia. Di sini ditegaskan sekali lagi bahwa Iqra artinya bacalah. Di dalam tafsir Al-Jalain dijelaskan bahwa Iqra di sini menghubungkan pada ayat pertama yang sama, yang artinya itu dan Rabbullah yang paling pemurah. Jadi betul-betul sangat ditekankan bahwa Iqra di sini disebutkan 2 kali dalam ayat 1 dan ayat ke-3. Dilanjut, lafaz ini sebagai hal dari dhamir yang terkandung di lafaz Iqra, seperti itu. Di dalam tafsir Al-Munir dijelaskan bahwa
kata Iqra ini menguatkan karena sejatinya bacaan itu tidak akan terrealisasi jika tidak diulang-ulang. Maka dari itu di dalam Quran surat Al-Alaq, Iqra itu ditulis ataupun disematkan pada ayat pertama. Dan dilanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu Quran surat Al-Alaq ayat 4 yang berbunyi alladzi 'allama bil qalam. Di dalam kitab tafsir Al-Jalalain yang dijelaskan bahwa alladzi 'allama artinya yang mengajar bil qalam, yaitu dengan pena atau dengan kalam. Pada saat zaman Nabi, yaitu yang pertama mengajar dengan pena atau dengan kalam adalah Nabi Idris alaihissalam. Di dalam kitab tafsir Al-Munir dijelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu telah mengajarkan kepada manusia untuk menulis dengan pena. Jika ayat ini tidak turun, bahwa ilmu-ilmu pun akan punah pertama. Kedua, tidak akan adanya sebuah ilmu yang sering kita kaji sampai saat ini itu tidak akan ada seperti itu, dan aturan pun tidak akan stabil. Jadi maka dari itu Allah memberikan ayat ini untuk apa? Untuk menulis, merupakan pengikat ilmu pengetahuan dari dulu hingga saat ini. Dan ilmu pun dapat melestarikan dan berkembang sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Dilanjut ke ayat yang nomor 5, ayat kelima, yaitu yang berbunyi Allamal insana ma lam ya'lam. Allamal insan artinya dia yang mengajarkan manusia ma lam ya'lam, apa yang tidak diketahuinya. Di dalam tafsir Al-Jalalain dijelaskan seperti itu, bahwa dilanjut ke pembahasan kitab tafsir Al-Munir, Allah Subhanahu wa taala pun menganugerahkan kepada kita sebuah ilmu pengetahuan yang belum kita ketahui. Seperti itu, dengan kita menulis itu menjadi sebuah pengikat bagi ilmu yang belum kita ketahui sebelumnya. Bahwa di dalam hadis dijelaskan bahwa Nabi Muhammad SAW pernah berkata, barang siapa yang mengamalkan tulisannya ataupun ilmunya, maka Allah akan memberikan ilmu mengenai apa yang belum dia ketahui. Dan ada pepatah mengatakan bahwa ketika tulisan tidak diulang ataupun tidak sering kita ulang tulisannya itu, bahwa tidak akan terrealisasi di kehidupan nyata dan juga pemikiran dan dilanjut ke perilaku kita. Seperti itu. Mungkin itu sedikit yang dapat saya paparkan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Dilanjut ke pembahasan selanjutnya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Tera Mu'alia atas materi yang telah disampaikannya. Selanjutnya, materi yang akan dipaparkan oleh Teh Priska Agustina. Kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mempersiapkan. Selanjutnya kita akan membahas tentang pemanfaatan alam semesta ini bagi kehidupan manusia, di mana alam semesta ini mencakup seluruh ruang, seluruh waktu, ya seperti itu. Tapi di sini saya akan menjelaskan sumber daya alamnya saja. Di mana seperti yang kita ketahui bahwa sumber daya alam adalah semua materi atau bahan yang diperoleh oleh manusia dari alam untuk digunakan untuk kehidupan manusia. Boleh selanjutnya. Sumber daya alam ini merupakan anugerah yang berharga yang diberikan oleh alam untuk menunjang kehidupan manusia, di mana pemanfaatan sumber daya alam ini dapat mewujudkan keberlanjutan kehidupan manusia, seperti itu. Nah, pemanfaatan sumber daya alam ini dapat menunjang segala aspek kehidupan manusia, dimulai dari sandang, pangan, papan, dan juga untuk menunjang ekonomi, sosial, dan lingkungan di dunia ini, ya. Selanjutnya di sini ada beberapa pemanfaatan sumber daya alam. Yang pertama ada pertanian dan pangan, di mana pangan itu adalah makanan, ya, makanan. Kalau tanpa makan mungkin kita tidak akan bertahan hidup. Di sini sumber daya alam ini sangat berperan penting dalam pertanian karena tanah dan airnya itu menjadi fondasi utama untuk melakukan pertanian. Yang kedua ada energi fosil. Energi fosil ini apa aja? Di sini ada minyak, gas, dan batu bara. Dari minyak, gas, dan batu bara itu kita dapat menghasilkan listrik. Nah, listrik itu menunjang kehidupan kita sehari-hari, ya. Selanjutnya ada hutan dan kehutanan, di mana seperti yang kita ketahui banyak sekali di sekitar kita yang terbuat dari kayu. Kayu ada furniture, terus ada banyak sekali dari kayu. Selanjutnya bahkan di hutan dan kehutanan juga ada non kayu.
seperti apa? Seperti hewan-hewan liar yang diburunya itu untuk diarak kulitnya, atau ada juga rotan dan sebagainya. Selanjutnya ada bahan tambang, di mana bahan tambang ini ada logam, batuan, dan mineral. Bahan tambang ini biasanya digunakan untuk industri teknologi, dan bahan tambang ini sangat berpengaruh untuk sektor ekonomi di negara kita ini. Selanjutnya ada air bersih, di mana air bersih itu mungkin hal yang sangat penting ya, karena kita sebagai manusia itu memerlukan air, entah itu untuk minum kah, untuk apa? Untuk mandi, segala macam. Sumber daya alam ini memiliki dampak yang signifikan untuk kehidupan dan keberlangsungan hidup manusia. Oleh karena itu, kita harus bisa berperilaku dengan bijak dan antara keseimbangan, dan menjaga keseimbangan antara memenuhi kebutuhan manusia dan menjaga lingkungan sekitar. Tetapi seringkali kita itu serakah. Banyak sekali orang-orang yang lupa bahwa ketika sedang berburu hewan-hewan untuk diarak kulitnya, mereka sering berburu dengan terus-menerus, sehingga itu dapat mengakibatkan populasi hewan tersebut akan punah. Lalu dalam pertambangan mereka suka berlebihan. Mereka tidak memikirkan dampak apa yang akan terjadi selanjutnya gitu. Kehidupannya bagaimana selanjutnya. Dalam Al-Quran pun dijelaskan bagaimana cara mengelola lingkungan yang baik dan benar, bahwa Al-Quran itu sudah mengatur semuanya, asalkan kita mau mencari. Nah, Al-Quran ini adalah sebagai petunjuk untuk kita semua. Mungkin cukup sekian materi yang saya akan sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, akan dilanjutkan mungkin untuk. Terima kasih kepada Priska Agustina yang telah menyampaikan materinya. Selanjutnya materi yang akan disampaikan oleh Bapak As'adi Rahmatullah, kepadanya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, insyaallah saya akan melanjutkan presentasi tugas matkul tafsir. Insyaallah saya akan menjelaskan tafsir surat Al-Baqarah ayat 29. Sebelum saya menjelaskan penjelasan tafsir ayat 29, saya akan dibuka dengan mengapa kita harus belajar ilmu tafsir. Karena Nabi bersabda dalam hadisnya, min haqqil walad alal walid, di antara hak seorang anak kewajiban seorang orang tua. Yang pertama, ayyuhasina ismahu, harus memberi nama yang bagus. Jadi nama itu yang bagus, yang gagah, yang keren. Jangan pakai nama yang jelek. Yang kedua, wa ayyu'allimahul Qur'an. Sebagai orang tua wajib mengajarkan anaknya belajar Al-Qur'an. Jadi orang tua wajib mendidik anaknya untuk memahami Al-Quran. Dalam belajar Al-Quran ada 3 tahap. Yang pertama, qiraatul Quran, membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran juga banyak tahapannya. Ada ilmu tajwid, ilmu makharij, sifatul huruf, dan sebagainya. Jadi orang tua wajib mendidik anaknya supaya bisa membaca Al-Quran dengan benar. Yang kedua, tafsirul Quran. Tafsirul Quran itu memahami arti-arti kandungan dari Al-Quran. Jadi orang tua harus mengajarkan anaknya supaya anaknya bisa memahami kandungan-kandungan isi dalam Al-Quran yang dijelaskan oleh tafsir-tafsir para ulama. Terus yang ketiga, ta'milul Quran. Ta'milul Quran itu mengamalkan segala sesuatu yang ada di dalam Al-Quran, atau melaksanakan segala sesuatu yang ada di dalam Al-Quran. Baik, jadi kewajiban orang tua untuk mengajar anaknya Al-Quran. Terus insya Allah yang ketiga adalah wa ayyujawjahu ida adroka.
Dan kewajiban orang tua menikahkan anaknya ketika sudah dewasa. Itu kewajiban orang tua. Jadi mengapa kita harus belajar ilmu tafsir? Karena diwajibkan oleh Allah melalui hadis Nabi. Dan orang tua wajib mengajarkan anaknya ilmu Al-Quran, dari membaca Al-Quran, tafsir Al-Quran, sampai mengamalkan Al-Quran. Insyaallah. Surat Al-Baqarah ayat 29 yang berbunyi wallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'an thumma istawa ila as-sama'i fasawwahunna sab'a samawati wa huwa bikulli syai'in alim. Yang artinya dialah Allah yang menciptakan segala yang ada di bumi untukmu. Kemudian dia menciptakan langit, lalu dia menyempurnakannya menjadi 7 langit. Dia Maha mengetahui segala sesuatu. Dalam kitab Tafsir Jalalain, jadi Jalalain itu pengarangnya 2 ulama besar. Yang pertama Syekh Jalaluddin Muhammad bin Ahmad Al-Mahal, pengarang juz 2 surat Al-Kahfi sampai surat An-Nas Al-Fatihah. Yang kedua Syekh Jalaluddin As-Suyuti, nama lengkapnya Syekh Jalaluddin Abdurrahman bin Abu Bakar As-Suyuti, pengarang dari surat Al-Baqarah sampai surat Al-Isra. Menurut Syekh Jalaluddin As-Suyuti, wallazi khalaqalakum ma fil ard, dialah yang telah menciptakan bagimu segala yang terdapat di muka bumi. Ail ardi wa ma fiha jami'an litantafu bihi wa ta'tadu, yaitu menciptakan bumi beserta isinya semuanya agar kamu memperoleh manfaat dan mengambil perbandingan darinya. Jadi Allah menciptakan bumi dengan isinya untuk diambil manfaat oleh kita dan untuk diambil iktibar. Semastawa, lalu Allah berkehendak menciptakan ba'dal khalqil ardi, setelah Allah menciptakan bumi, lalu Allah menciptakan ilas samai fasawwahunna sab'a samawat. Lalu Allah menyempurnakan dengan menciptakan langit, 7 lapis langit. Wa huwa bikulli syai'in alim. Tidaklah Allah yang mampu menciptakan semua dari mula pertama, padahal dia lebih besar dan lebih hebat daripada kamu, akan mampu pula menghidupkan kamu kembali. Jadi itu diantara penafsiran Syekh Jalaluddin As-Suyuti. Menurut tafsir Wajiz itu adalah tafsir secara ringkas, yaitu Tuhan yang patut untuk disembah, ditaati, dialah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan langit, bumi dan isi-isinya, segala sesuatu itu untuk kemaslahatan kehidupan, untuk beribadah kepada. Dalam tafsir tahlili itu tafsir yang secara rinci, secara jelas. Ayat ini menegaskan bahwa peringatan Allah Subhanahu wa taala yang tersebut pada ayat-ayat yang lalu, yaitu Allah telah menganugerahkan karunia yang besar kepada manusia dengan menciptakan langit dan bumi untuk manusia untuk diambil manfaatnya. Alhamdulillah, semua materi sudah selesai dipaparkan. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.